Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Dalam episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana UTS siswa The Gift. Keren ya, satu kali doang, lalu udah gitu. Tapi ya soalnya juga susah sih. Selain itu, juga ada konflik yang belum muncul antara WEF dengan geng siswa berbakat. Nah, apakah teman-temannya mampu menyadarkan WEF dari kelakuannya itu? Dan bagaimanakah kelanjutan series ini? Kalau gitu, tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke cerita. Oh iya, sebelum itu gue mau ngucapin selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Dan juga untuk episode 11 hingga 13 bakal gue lanjutin di channel sebelah. Linknya ada di bawah ya. Oke, lanjut. Setelah di episode 9 sebelumnya, niat Namtan menyelidiki WEF ketahuan dan berakhir dengan dirinya yang terkurung di atap sekolah. Kini, Peng berusaha menghubunginya, namun tak ada jawaban. Hari itu juga, sistem siaran darurat sekolah menyala. Semua anak berbakat diminta berkumpul ke ruang auditorium oleh Pun lewat pesan. Ternyata dari aplikasi yang dibuatnya, WEF memerintah anak-anak nakal untuk merusak berbagai hal di sekolah, yang otomatis membuat kekacauan terjadi di berbagai bagian sekolah. Sesuai kecurigaan di awal, WEF dalang semua ini. Peng bercerita ke temannya, ia sudah berusaha menghubungi Namtan, tapi tak ada jawaban. Itu mustahil. Namtan mengirimkan pesan kepadaku, meminta kita semua berkumpul di sini, ucap Pun. Ternyata handphone Namtan sudah diretas oleh WEF. Anak-anak berbakat itu dikunci dalam ruangan auditorium. Speaker berbunyi, itu dari WEF yang sudah menyiapkan permainan untuk anak-anak berbakat. Dengan kesal, Moon menendang speaker itu. Lalu, ia juga menghancurkan pintu yang dikunci. Setelah menangkap salah satu bawahan WEF, mereka baru tahu kalau WEF ingin membocorkan rahasia kelas berbakat. Ini harus segera dihentikan, atau keadaan semakin kacau, dan dibentuklah tim berpasangan mencari si dalang ini. Pun akan mencoba menduplikasi kekuatan hacker WEF untuk membatalkan pembocoran informasi kelas berbakat. Kon dan Claire pergi ke kamar WEF mencarinya, sedangkan Jack dan Joe pergi ke ruang speaker, mana tahu ada WEF di sana. Lalu Moon, dia malahan udah duluan beraksi, katanya cukup dia sendiri untuk mengurus semua bawahan WEF. Sedangkan untuk Om diberikan sebuah tugas spesial oleh Peng. Kembali ke atas atap sekolah, di sana ada Namtan yang terus berteriak meminta bantuan. HP-nya tak berfungsi sesudah dihack oleh WEF. Lalu tanpa sengaja, ia pun menatap sebuah tali di sana. Pun membutuhkan waktu 1 jam untuk meretas sistem ini. Mon masih berusaha menyingkirkan bawahan WEF. Jack dan Joe menemukan alat yang mengatur suara WEF dari speaker, tapi mereka tak menemukan WEF di sana. Juga Claire dan Korn yang pergi ke kamar WEF. Di sana tak ada orangnya. Mereka semua lalu kebingungan di mana WEF bersembunyi. Dan di sini juga Peng sadar kalau mereka semua sengaja dipisahkan agar bisa dijebak. Semua pintu langsung terkunci dengan sendirinya. Syukurnya Peng berhasil berlari keluar sebelum pintu tempat ia berada dikunci. HP mereka dihack WEF. Walau bekerja sama, kalian tak akan bisa menghentikanku, ucap WEF. Pun meminta mereka yang tersisa berkumpul ke ruang kelas berbakat. Pun juga berhasil menemukan sinyal handphone WEF berasal dari kafe. Moon langsung menuju ke sana. Sedangkan Peng menuju kelas berbakat menemui Pun. Moon berhasil mengejar WEF. Ia berdiri tepat di hadapannya dan sudah siap untuk menghajarnya. Tapi WEF rupanya menggunakan teman-teman dari klub bela diri Moon untuk melawannya. WEF kemudian mengirimkan sesuatu kepada Moon, membuatnya kebingungan sambil melihat teman-teman klubnya datang. Di kantor, Bulada menangkap basah 3 siswi yang berbuat onar. Sewaktu mengambil handphone mereka, Bulada begitu syok setelah melihat aplikasi hitungan mundur, pembocoran informasi siswa berbakat. Di kelas, Peng dan Pun sudah menunggu cukup lama, barulah Moon datang. Sepertinya terjadi sesuatu. Tingkah laku teman wanitanya itu agak aneh menurut Peng. Moon mendekati Pun dan meminta maaf, lalu langsung melumpuhkan Pun menggunakan kekuatannya. Dari persembunyian, WEF tersenyum merasa menang. Peng langsung mengamankan laptop yang masih meretas. Moon menyuruhnya berhenti meretas. Rupanya, alasan Moon membantu WEF karena WEF akan memberitahu orang-orang tentang siapa yang meracuni klub bela diri. Dan dengan begitu, mau tak mau, Moon harus mengikuti keinginan WEF, menghentikan peretasan Pun. Tiba-tiba saja dari belakangnya, Pun bangkit. Tubuhnya sudah diambil alih oleh Pun jahat yang langsung menyerang Moon. Pertengkaran terjadi di antara mereka. Pun mampu mengikuti gerakan bela diri Moon
Tapi tetap saja Pun berakhir kalah. Sekali lagi Moon meminta Peng menghentikan peretasan, atau ia terpaksa menggunakan cara kasar. Listrik seketika mati, yang mana itu dilakukan oleh Pak Pom. Peretasan atau hacking di laptop pun sudah berhenti karena sinyal wifi yang hilang. Moon menyesal, meminta maaf kepada Peng. Ia terpaksa melakukan hal tadi. Wave yang masih belum menyerah sudah menyiapkan sebuah senjata pamungkas untuk melanjutkan misinya. Namtan berhasil turun dari atap menggunakan tali. Di lantai, ia menemukan sebuah perban, itu milik Wave. Namtan menggunakan kekuatannya, melacak keberadaan Wave. Di ruangan sekolah, Bulada mencoba menghentikan si siswi berhoodie merah yang ada di bawah perintah Wave. Dan karena mereka bertindak brutal, dengan terpaksa, Bulada menamparnya. Pun masih pingsan berbaring di pangkuan Moon. Sedangkan Peng agak kebingungan setelah masuk sebuah pesan dari Om dari laptop. Padahal sinyal wifi sudah tak ada disebabkan listrik yang mati. Pak Pom memperhatikan murid-murid yang sedang memandangi HP masing-masing. Setelah diperiksa, ternyata HP mereka terhubung dengan sinyal wifi pribadi buatan Wave. Agar Wave tetap bisa menyebarkan pembocoran rahasia kelas berbakat. Begitu juga di laptop Peng. Semua perangkat penghuni sekolah terhubung dengan jaringan pribadi milik Wave. Lalu saat itu juga Om datang membawa sesuatu. Wave memandangi sisa waktu yang hanya 3 menit. Saat itu juga Namtan berhasil menemukannya. Ia memaksa Wave berhenti menggunakan perkataannya. Ia menasihati Wave memaksanya berhenti. Tapi itu tak mempan untuk mengagalkan niat Wave. Dan sekalipun Namtan berusaha menggunakan komputer, ia masih tak bisa. Waktu tersisa di bawah 2 menit. Kepala Namtan tiba-tiba saja pusing. Kini waktu tinggal 30 detik. Beberapa tetes darah muncul di lantai. Yang tiba-tiba ada sebuah tangan memegangi tangan Wave. Itu adalah Peng dan Om. Mereka berpindah tempat dengan menggunakan kekuatan Om. Peng langsung saja menggunakan kekuatannya. Ia memerintah Wave untuk menghentikan program ini. Wave pun teringat kembali ketika ia masih SMP. Dirinya cuma sendirian, tak punya teman. Dan Wave tiba-tiba tersadar kalau dirinya sudah menghentikan aksi pembocoran informasi kelas berbakat. Wave bingung lalu marah kepada 3 temannya itu. Aku memang tak bisa menghentikanmu, tapi teman bisa, ucap Namtan. Rupanya Om berhasil naik ke atap dan melihat petunjuk yang ditinggalkan Namtan. Lalu menggunakan ingatan benda petunjuk itu, Om berpindah tempat bersama Peng ke sini. Kalau kami bersatu, kami bisa menghentikanmu, Wave. Tindakanmu adalah akibat kau kesepian. Kau butuh teman, ucap Namtan. Wave tak terima, sebab ia merasa lebih berbakat. Bahkan lebih dari siapapun anak siswa The Gift. Kau mungkin benar, tapi bakat tak membuatmu memenangkan segalanya, ucap Peng. Akhirnya, Wave dan Peng berkelahi, saling menghajar satu sama lain. Sambilan, ingatan Wave tentang Bunara, si cinta pertamanya itu, muncul kembali. Kini semuanya sudah berakhir. Gedung tempat aksi peretasan itu ditutup permanen dan Wave mendapatkan skor seminggu. Pak Pom memberikan hasil data kerusakan yang terjadi. Biayanya lumayan besar, tapi Pak Direktur tak begitu peduli. Ia malah terfokus meragukan Pak Pom sebagai guru pembimbing kelas berbakat. Seseorang harus bertanggung jawab, ucapnya. Di kantor admin, ada orang tua murid yang mencari Bulada. Itu adalah orang tua dari siswi si hoodie merah. Anak itu datang bersama papanya. Peng menghampiri Wave yang sendirian di atap sekolah. Terjadilah perbincangan di antara mereka. Peng setuju dengan beberapa hal sesuai opini dari Wave. Kalau hitungan mundurnya dibiarkan sampai angka 0, informasi kelas berbakat juga tak akan tersebar. Benar begitu? Ucap Peng. Nah, rupanya Wave cuma ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang agar mereka tahu kalau Wave berada di atas mereka. Sejak awal, ia memang tak ada niatan untuk membocorkan informasi kelas berbakat. Semua ini cuma untuk menghajar teman-temannya. Peng menasihati Wave untuk tak peduli kepada perkataan orang lain, seperti sekolah kita yang selalu membandingkan siswa-siswanya. Peng mengutarakan kebenciannya terhadap sistem sekolah saat ini. Peng benci kelas berbakat, Peng benci direktur. Wave rupanya juga merasakan hal yang sama. Wave benci sistem ini, membuatnya merasa bodoh, seperti dimanfaatkan. Kini terungkaplah, kedua siswa itu memiliki pandangan yang sama terhadap sekolah. Akhirnya, Peng mengajak Wave bekerja sama demi mengubah sekolah Rida. Wave meragukan Peng, tapi sekali lagi,
Peng menunjukkan keseriusannya, membuat Wave cuma terdiam, tak memberikan jawaban. Wah gila sih, kalau dua bocah ini bergabung, gue yakin mereka pasti mampu sih melewati segala rintangan. Ya udah sampai di sini dulu dan ingat ya, gue bakal lanjutin di channel kedua. Dan akhir kata, The Gift episode 10 sudah selesai.